Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Jemaat Saling Menyapa, program GKJ Dagen Palur. Saudara, saat ini tanggal 2 Maret 2023, kita memasuki masa-masa Prapaskah, di mana kita akan mengenang tentang kesengsaraan Yesus. Dan kebetulan saya diberi berkat oleh Tuhan untuk boleh mengenal dan mengenang tentang kesengsaraan Kristus langsung di tanah Yerusalem. Dan kami sedikit akan berbagi kenangan tentang jalan salib. Dan tema pagi ini adalah Via Dolorosa. Saudara, jalan salib yang juga dikenal sebagai Via Dolorosa merupakan penggambaran saat-saat terakhir dari kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Ada 14 tempat perhentian dalam jalan salib. Perhentian yang pertama, Yesus di Bukit Zaitun. Yesus berdoa di Bukit Zaitun di Taman Getsemane, meminta Bapa untuk mengambil cawan daripadanya. Meskipun Yesus menyadari takdir yang akan dihadapinya, dia tetap meminta agar kehendak Bapalah yang terjadi. Perhentian yang kedua, Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap. Bagi orang Kristen, jatuh ke dalam dosa sama saja dengan mengkhianati Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Perhentian yang ketiga, Yesus diadili di hadapan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama atau Sanhedrin yang terdiri dari 70 imam dan ahli-ahli Taurat serta seorang imam besar yaitu Imam Kayafas menuntut agar Pilatus menghukum mati Yesus. Kejadian ini mengingatkan orang Kristen untuk berhati-hati agar tidak meninggikan diri dengan cara menghakimi orang lain. Pada saat Yesus mulai mengajarkan doktrin yang mengganggu otoritas mereka, mereka pun merencanakan untuk melawan Yesus dan akhirnya menuntut kepada pemerintah Romawi agar Yesus disalibkan. Perhentian yang keempat, Petrus menyangkal Yesus. Setelah Yesus ditangkap, sejumlah orang yang hadir di rumah imam besar saat itu menuduh Petrus sebagai salah satu pengikut Yesus. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus sebelumnya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Perhentian yang kelima, Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Karena tidak adanya bukti nyata yang dapat digunakan untuk melawan Yesus, Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan terhadap apapun yang dilakukan Yesus dan ingin melepaskan Yesus. Namun, Mahkamah Agama menuntut agar Pilatus mengeksekusi Yesus. Mahkamah Agama yang memerintah berdasarkan tradisi dan hukum Musa yang ketat menganggap Yesus sebagai ancaman yang besar. Yesus mengajarkan orang-orang bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah dan bukan hasil dari ketaatan terhadap ajaran yang ditetapkan oleh Mahkamah Agama. Perhentian keenam, Yesus dicambuk dan dimahkotai dengan duri. Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan tertikam oleh karena pemberontakan kita dan akan diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, di dalam Yesaya 53. Perhentian ketujuh, Yesus memikul salib.
Yesus menegaskan dalam Matius 16, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Perhentian ke-8, Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salib. Sebagaimana Paulus menasihati kita, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Perhentian ke-9, Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan dari Yerusalem. Yesus memperingatkan mereka untuk tidak menangisi Dia, karena mereka seharusnya menangisi diri mereka dan anak-anak mereka, mengingat kejahatan yang bangkit di seluruh Yerusalem. Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Di dalam Yohanes 4:18. Perhentian yang ke-10, Yesus disalibkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhentian ke-11, Yesus menjanjikan kerajaannya kepada penyamun yang bertobat. Yesus berkata kepada penyamun itu bahwa dia akan berada di Firdaus pada hari itu juga bersamanya, karena dia mengaku dan percaya kepada Anak Allah. Perhentian ke-12, Yesus berbicara dengan ibu dan murid-muridnya. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada Yohanes agar mengurusi kehidupan ibunya. Perhentian yang ke-13, Yesus mati di kayu salib. Pada saat kematian Yesus, tabir di bait suci yang memisahkan manusia dan ruang Maha Kudus terbelah dari atas sampai bawah. Kehidupan dan kematian Yesus telah menghapuskan penghalang dosa. Perhentian ke-14, Yesus dikuburkan di dalam makam. Setelah Yesus mati dan mayatnya diturunkan dari salib, Dia kemudian dikuburkan di dalam sebuah makam yang disediakan oleh Yusuf yang berasal dari Arimatea. Ternyata Yusuf merupakan salah satu anggota Mahkamah Agama, namun dia menentang pengadilan dan penyaliban Yesus. Yusuf secara sembunyi-sembunyi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan Alkitab. Namun dia takut terhadap konsekuensinya jika dia mengakui keyakinannya secara terbuka. Saudara yang terkasih, kasih dan pengampunan Allah ditunjukkan oleh perkataan Yesus ketika Dia berada di kayu salib. Yesus meminta Allah untuk mengampuni semua orang yang akan membunuh Dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian saudara, Via Dolorosa, jalan salib. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk menjalani jalan salib kita masing-masing. Amin.